Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Jovan dan kawan-kawan terluka parah oleh Elder ke-7 Lembah Yaoming yang udah mengerahkan pusaka pamungkasnya, Tali Kelabang Yin dan Yang. Bahkan Jovan sendiri jantungnya sampai bolong karena Bloody Baby miliknya ditusuk oleh si Elder saat mencoba menyerang Elder dari belakang. Namun saat Elder mau mengeksekusi Jovan dengan aura telapaknya, tiba-tiba muncul api raksasa yang menjalar di langit. Elder yang kaget luar biasa pun bilang, "Kenapa monster ini bisa datang ke area kedua? Sialan!" Kata si Elder yang kemudian kabur pontang-panting secepatnya dari sana. Ternyata monster itu adalah burung api raksasa yang mampu membakar hutan cukup dengan terbang di atasnya. Begitu Xiaoning siuman, dia kaget ngelihat keadaan hutan di sekitarnya udah terbakar gosong. Dan dia tambah kaget lagi ngelihat Jovan gak berdaya di atas tanah dengan dadanya bolong bersimbah darah. Sambil meneteskan air mata, berkali-kali Xiaoning memanggil nama Jovan agar dia siuman. Ketika dia tersadar, Jovan yang sekarat menunjuk ke arah Bloody Baby kepada Xiaoning agar dia membawanya ke tempat Jovan. Jovan menyerap kembali Bloody Baby ke dalam tubuhnya dan sayup-sayup meminta darah beberapa kali. Xiaoning yang sangat peduli pada Jovan memotong nadinya sendiri agar Jovan bisa meminum darah segarnya. Barulah setelahnya Jovan agak baikan dan bisa duduk bersandar di batu. Dia nggak menyangka kalau Xiaoning yang menyelamatkan hidupnya, bahkan setelah dia menjadikan Xiaoning sebagai umpan kepada lawan. Di satu sisi Jovan merasa bersalah, tapi sebagai kultivator demonik, dia nggak mau prinsip kejamnya dikalahkan oleh rasa iba. Makanya sebagai kompensasi, Jovan menawarkan pil grade 3 kepada Xiaoning. Berhubung Jovan punya satu, Xiaoning nggak perlu sungkan memakan satu pilnya lagi. Lalu kalau Tianyang masih hidup, Jovan minta agar Xiaoning juga memberikan pil itu kepadanya. Dan untungnya, ternyata Tianyang masih hidup. Siapa sangka Xiaoning sama sekali nggak memakan pil itu dengan alasan dia nggak terluka parah. Jadi lebih baik dia kembalikan pada Jovan yang lebih membutuhkan. Padahal Jovan udah jelasin kalau pil itu dia dapat secara gratis dari Pavilion Qianglong. Tianyang pun menyuruh Xiaoning untuk memakan pil itu karena Jovan merasa berhutang budi padanya. Tianyang cerita kalau Jovan sebenarnya mengorbankan Xiaoning sebagai umpan sejak awal. Jadi wajar kalau dia merasa berhutang budi. Ucapan tersebut membuat Xiaoning kaget dan kembali meneteskan air mata. Tapi dia nggak peduli karena tahu Jovan adalah orang yang kuat dan cerdas. Menurut Xiaoning, bisa aja Jovan punya rencana sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Ini pasti cuma salah paham, kata Xiaoning sambil tersenyum menyamarkan tangisnya yang membuat Jovan terdiam 1000 bahasa. Begitu Xiaoning berlalu untuk mencari beberapa cabang kayu agar bisa membuat alat bantu untuk mereka, Tianyang malah bertanya kenapa Xiaoning mau membiarkan Jovan pergi begitu aja. Padahal dia sedang terluka parah dan gak bisa gerak. Kalau mau, Xiaoning bisa gunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Xiaoning mengabaikan pertanyaan itu dan lanjut berlari. Sedangkan Jovan kesal bukan main ngelihat Tianyang memprovokasi Xiaoning sejauh ini. Meski Tianyang benci dengan karakter Jovan yang menghalalkan segala cara, tapi karena dia jugalah mereka mampu membuat Elder ke-7 Lembah Yaoming sakit kepala dan terluka parah. Dalam hatinya Tianyang bilang, "Aku benci kekejamannya terhadap teman-temannya. Aku juga takut kepadanya. Tapi lebih dari itu, aku sangat mengaguminya." Gak berselang lama, Xiaoning menarik Tianyang dan Jovan yang berbaring di atas papan kayu menggunakan tali di kedua pundaknya. Meski jatuh dan diterpa hujan, dengan gigihnya Xiaoning menarik tali dan berjuang untuk mereka berdua. Ngelihat itu Tianyang merasa iba, padahal sebelumnya dia menganggap Xiaoning cuma beban, apalagi Jovan yang mau menjadikannya sebagai umpan. Tapi nyatanya, saat ini Xiaoning lah yang paling kuat di antara mereka bertiga, sama sekali gak ninggalin mereka ataupun menyerah. Sedangkan Tianyang dan Jovan justru bakalan jadi sampah selama berbulan-bulan. Dalam benaknya, Tianyang merasa berhutang banyak pada Xiaoning. Dia penasaran gimana caranya membayar hutang budi ini. Tiba-tiba tikus bor muncul di hadapan Xiaoning dan memandunya masuk ke dalam gua terdekat agar bisa berlindung dari hujan. Setibanya di dalam gua, tiba-tiba Jovan siuman dan bilang ke semuanya kalau mereka gak bisa tinggal di gua ini.
Chovan bilang di dalam gua ini ada rumput pereda kesedihan yang bisa menghilangkan rasa lelah bagi manusia, tapi bisa menarik spirit beast di sekitar untuk datang ke gua tersebut. Bisa dibilang sebenarnya ini adalah jebakan yang diletakkan oleh predator di antara spirit beast, dan kebetulan tikus bor tertarik dan memandu mereka ke sini. Mendengar itu, Tian yang marah karena spirit beast tikus piaraannya malah nggak berguna di saat-saat kritis seperti ini. Saat Tian yang mengajak mereka untuk segera pergi, Chovan bertanya jam berapa sekarang. Begitu Xiaoning menjawab seharusnya udah sore, spontan Chovan langsung panik karena merasakan ada bahaya yang mendekat. Belum lagi efek pil penyembunyi udah berlalu, dia khawatir spirit beast udah menemukan mereka begitu mereka masuk ke dalam gua. Parahnya lagi, Chovan tahu persis kalau spirit beast yang meletakkan jebakan seperti ini adalah spirit beast tingkat rendah yang hidup berkelompok. Penjelasan itu membuat Tian yang panik bukan main. Dan benar aja, tiba-tiba suara monster serigala melolong dari luar gua. Secara berkelompok, para monster serigala berjalan mendatangi gua Chovan dan kawan-kawan. Saat serigala mulai terlihat dari dalam gua, Chovan pun menyampaikan rasa khawatirnya karena serigala di luar gua adalah spirit beast tingkat 2 yang jumlahnya ada banyak. Belum lagi Raja Serigala adalah spirit beast tingkat 3. Saat berkelompok seperti ini, bahkan spirit beast tingkat 4 aja nggak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Bersamaan dengan monster serigala melolong keras di luar, Tian yang pasrah dan gak menyangka kalau dia akan berakhir memalukan seperti ini. Tapi Chovan malah bilang pada Tian Yang untuk ngeluarin pedangnya dan serahkan kepada Xiaoning. Awalnya Tian yang keberatan dengan saran tersebut, karena meski pedang Yao Xing miliknya adalah pusaka grade 4, dengan Xiaoning cuma berada di tahapan keempat Key Gathering, gak mungkin dia bisa mengalahkan binatang buas sebanyak itu. Namun Chovan punya maksud lain. Dia mengerahkan pil penyembunyi dan menyuruh Xiaoning menerobos kepungan monster serigala, lalu gunakan pil tersebut untuk keluar dari gunung beast ini. Chovan meminta Xiaoning agar gak kembali ke rumahnya dan pergi aja keluar kota sesuai janji mereka dulu. Mendengar Chovan mau berkorban dan memenuhi janjinya, Tian Yang merasa berhutang budi akhirnya menyerahkan pedang pusakanya kepada Xiaoning. Karena itu satu-satunya cara baginya untuk balas budi. Sehingga Xiaoning pun keluar dari gua sambil menggenggam pedang untuk menjalankan rencana sesuai perintah Chovan. Di saat Chovan dan Tian yang merasa lega udah membalas kebaikan Xiaoning, sekaligus pasrah mereka akan mati di sini, tiba-tiba terdengar suara lolongan keras serigala dari luar gua yang membuat Tian Yang dan Chovan sama-sama kaget. Siapa sangka Xiaoning bukan kabur menyelamatkan diri seperti perintah Chovan. Dia malah dengan gigihnya bertarung melawan serigala agar para monster nggak bisa masuk ke dalam gua. Ngelihat itu Chovan pun kesal dan teriak, "Bodoh! Mereka semua yang maju cuma umpan. Raja Serigala nggak akan pernah peduli dengan hidup mati mereka. Tapi kau akan diseret sampai mati oleh mereka." Mendengar itu Xiaoning menggelengkan kepalanya. Sambil mencharge aura di pedang Tian Yang, Xiaoning pun bilang, "Raja Serigala hanyalah binatang buas yang gak peduli dengan kehidupan bawahannya. Tapi kalian berdua ada bersamaku ketika aku ketimpa masalah. Kalian berdua adalah teman terbaikku. Gak akan kubiarkan kalian berdua mati sia-sia," kata Xiaoning sambil menebaskan pedang Tian Yang untuk membantai serigala yang datang mendekat. Meski beberapa serigala berhasil dibantai, jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Xiaoning terluka di sana-sini dan cepat kehilangan stamina. Ngelihat Xiaoning berjuang keras di luar sana, hati Chovan remuk, tubuhnya bergetar gak karuan. Dia bahkan mulai menutup mata karena gak tega ngelihat Xiaoning bisa mati kapan aja oleh terkaman monster serigala. Ngelihat sikap Chovan, Tian yang ikutan menutup mata dan bilang, "Chovan, aku baru tahu sekarang kalau kita berdua benar-benar bajingan bodoh," kata Tian Yang dengan perasaan campur aduk, malu, bersalah, sekaligus takut kalau Xiaoning akan mati beneran sebentar lagi. Begitu Xiaoning menjerit histeris digigit serigala di lengan kiri dan kanannya, Chovan dan Tian Yang bergedik ngeri gak sanggup mendengarnya. Saat Xiaoning terbaring lemas di tanah dan tubuhnya bersimbah darah, datanglah Raja Serigala yang mau memakan mangsanya. Si raja memerintahkan bawahannya untuk minggir dan dia melolong sekuat tenaga seiring mau melahap Xiaoning yang mulai kehilangan kesadaran. Mendengar itu Tian Yang dan Chovan sama-sama menggertakkan gigi seakan tahu Xiaoning akan pergi untuk selamanya. Namun tiba-tiba terdengar suara auman dahsyat yang menggema ke seluruh hutan, sekaligus membuat Raja Serigala terkaget-kaget. Seketika serigala bawahan pada tewas tercincang akibat shockwave dari auman barusan.
Dan begitu si Raja Serigala menatap sumber auman itu, ternyata itu berasal dari sosok di balik api biru. Si Raja mencoba menggertak dengan lolongannya, tapi dia langsung terbakar gosong oleh panas dahsyat api biru, diikuti seluruh serigala bawahan yang ada di sana. Saat semuanya terkulai pingsan, tiba-tiba Chovan terbangun di alam lain karena ada seseorang yang memanggil namanya. Chovan tersentak kaget ngelihat sesosok orang yang tubuhnya lebih mirip aura api. Orang itu menolak memberitahu identitasnya karena ini adalah tempatnya, jadi cuma dia yang boleh bertanya. Sosok itu bertanya apa yang sebenarnya Chovan lakukan di Gunung Beast. Chovan menjawab kalau dia mau menangkap Spirit Beast level 6, Thunder Skylark, untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu sosok tersebut tertawa lebar yang langsung membuat kepala Chovan nyaris pecah. Lalu dia bilang, "Bocah kecil, ini adalah ruang bawah sadarmu. Kalau kau bohong, aku bisa mendeteksinya dengan mudah." Mendengar itu Chovan pun keheranan. Dia nggak menyangka sosok di depannya bisa segampang itu masuk ke alam bawah sadar milik orang lain. Harusnya kemampuan ini melampaui tahapan Radiant Stage, bahkan tingkatan kekuatan dunia fana. Makanya Chovan pun bertanya, "Apa jangan-jangan kau berasal dari Sacred Realm?" Sebuah pertanyaan yang langsung membuat sosok itu tersenyum lebar. Sosok itu pun bilang, "Kau benar-benar bukan orang biasa ya. Kau tahu Sacred Realm bisa menggunakan array kuno, bahkan punya Bloody Baby." Spontan Chovan kaget mendengar sosok di depannya tahu tentang Bloody Baby. Padahal leluhur Bloody Baby punya sejarah panjang, dan bahkan di Sacred Realm sekalipun, sedikit yang tahu tentang itu. Meski Chovan sebelumnya adalah Demon Emperor, kalau bukan karena buku 9 catatan rahasia, dia pasti sangat kesulitan memahami catatan kuno tentang Bloody Baby. Berhubung makin penasaran, Chovan kembali bertanya siapa sebenarnya sosok orang di depannya. Sosok itu pun marah dan bilang, "Udah aku katakan sebelumnya, kau nggak punya hak untuk bertanya di sini. Sekarang jawab, kenapa kau mencari Thunder Skylark?" Chovan menjawab, "Aku ingin pergi ke tebing Luolei untuk mencari peninggalan Emperor. Aku perlu Thunder Skylark agar membantuku menghentikan petir ungu di sana." Mendengar itu sosok itu langsung tertawa lebar. Dia mengakui tebing itu tempat yang bagus. Tiba-tiba sosok itu muncul di depan muka Chovan dan dia bilang, "Kau harus pergi ke sana." "Aku memberimu hadiah kecil," kata sosok tersebut sambil menempelkan jari dan mentransfer semacam energi ke dalam dahi Chovan. Setelahnya sosok itu bilang lagi, "Pria kecil, orang tua ini punya hubungan denganmu sekarang. Jadi aku harap hadiah barusan bisa membantumu di masa depan. Karena kau mencari Thunder Skylark, dia berada 3000 mil ke dalam area ketiga. Apa kau bisa menangkapnya atau enggak, itu bergantung pada kemampuanmu." Kata sosok tersebut yang kemudian berlalu dari alam bawah sadar Chovan. Seiring Chovan juga siuman dari pingsannya. Chovan sedikit kaget tubuhnya udah bisa gerak. Dan hampir semua luka juga udah sembuh, termasuk kondisi Bloody Baby. Menurut Chovan, orang yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya baru-baru aja pasti berasal dari Sacred Realm. Kalau enggak, mana mungkin orang tersebut punya magic power yang begitu besar untuk menyembuhkan luka Chovan dan luka Bloody Baby dalam semalam. Chovan sadar sosok itu meninggalkan sesuatu pada tubuhnya, tapi dengan kemampuannya yang sekarang, nggak mungkin dia bisa mendeteksinya. Daripada bingung, Chovan ingin kembali fokus pada meningkatkan kekuatannya sebagai tujuan utama. Tiba-tiba Chovan tersentak kaget ngelihat Xiaoning terluka pingsan di dalam gua. Barulah kemudian dia ingat kalau Xiaoning terluka karena pertarungan melawan serigala kemarin. Chovan buru-buru meminumkan pil grade 3 kepada Xiaoning dan dia pun segera siuman karena lukanya cuma luka luar. Berhubung kehilangan banyak stamina, Xiaoning pun kembali tertidur di pangkuan Chovan. Makanya Chovan meletakkan tubuhnya ke atas rumput pereda kesedihan untuk membantunya pulih lebih cepat. Sedangkan Tianyang sendiri, tinggal Chovan tendang bokongnya untuk kembali siuman. Setelah memastikan keadaan Tianyang dan Xiaoning, Chovan keluar dari gua dan mengaktifkan Heaven Hidden Array untuk melindungi gua dari serbuan Spirit Beast agar mereka berdua bisa memulihkan diri dalam kondisi tenang. 3 bulan pun berlalu. Terlihat Tianyang dan Xiaoning udah sehat seperti semula. Bahkan Tianyang sendiri mulai berlatih kembali dengan senjata pedangnya. Saat Xiaoning memuji kehebatan skill pedang Tianyang, tiba-tiba Chovan kembali ke tempat mereka dan menduga kalau Tianyang udah berhasil menembus tahapan ke-8 Bone Tempering Realm setelah luka-lukanya sembuh.
Mendengar itu, Tian Yang menyindir kalau Chovan udah menembus tahapan ke-7 Key Gathering Realm setelah sembuh juga. Saling sindir mereka di depan Xiaoning. Akhirnya sampai merembet tentang gimana dulu Tian Yang menyuruh Chovan ninggalin Xiaoning yang beban. Begitu Elder ke-7 nyaris mengejar. Tentu aja Tian Yang kesal dosa lamanya terhadap Xiaoning kembali diumbar. Mereka pun terus adu mulut tentang siapa yang dosanya lebih kecil terhadap Xiaoning. Hingga akhirnya Xiaoning melerai mereka dan bilang kalau masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Lalu Xiaoning mengambil tangan mereka berdua untuk membuat janji agar mereka menjadi teman dalam hidup dan mati selamanya. Janji yang membuat Chovan tersenyum karena sangat sulit mencari teman sehidup semati di dunia ini. Sayang tujuan pribadi Chovan jauh lebih penting dari persahabatan abadi mereka. Gegara janji hidup mati itu juga, akhirnya Chovan terpaksa setuju Tian Yang dan Xiaoning ikut bersamanya ke area ketiga Gunung Beast. Dalam perjalanan menyusuri area ketiga, Chovan udah mewanti-wanti semuanya untuk merangkak agar keberadaan mereka nggak ketahuan Spirit Beast level tinggi. Tapi Tian Yang yang keras kepala dan merasa capek merangkak terlalu jauh, malah mengabaikan peringatan Chovan dan berdiri seenaknya. Alhasil Spirit Beast level 4 beruang Raging Storm berhasil mendeteksi dan mengejar mereka. Untungnya Spirit Beast level 5 yang berukuran jauh lebih besar muncul, yaitu King Python. Ular raksasa itu dengan gampangnya memakan beruang besar, sehingga Chovan dan kawan-kawan punya kesempatan kabur sambil merangkak. Jujur Tian Yang merasa menyesal udah setuju untuk pergi ke area ketiga bersama Chovan dengan tingkat bahaya mengancam nyawa sewaktu-waktu seperti ini. Makanya Chovan meledek kalau dia sebenarnya nggak mau Tian Yang ikut. Kenapa kau nggak balik aja ke area kedua sambil merangkak melewati jalur awal? Tanya Chovan meledek Tian Yang. Berhubung jalur awal udah dijaga oleh King Python yang membuat Tian Yang ketakutan, mau nggak mau lebih baik dia ikut Chovan daripada mati mengenaskan di hutan itu. Setelah merangkak lumayan jauh, akhirnya mereka pun tiba di area Spirit Beast level 6, di mana berdiri dan sembunyi lebih baik ketimbang merangkak seperti sebelumnya. Baru aja Tian Yang merasa senang karena bisa berdiri dengan aman, Chovan malah bilang kalau mereka ketemu dengan Spirit Beast level 6, dijamin bakalan lebih cepat mati. Ucapan itu membuat Tian Yang kesal. Kalau memang seberbahaya itu, ngapain juga Chovan membahayakan nyawanya sendiri untuk menangkapnya? Mau kau jinakin untuk dijadikan binatang piaraan ya? Tanya Tian Yang penasaran. Mendengar itu Chovan tersenyum dan bilang dalam hati, karena aku berani datang ke sini, tentu aku punya cara untuk menjinakkan Spirit Beast level 6. Selama aku bisa memberi makan cacing darah kepada Thunder Skylark, pasti akan mudah menjinakkannya. Masalahnya, gimana caranya supaya tuh burung mau makan? Kata Chovan yang masih kebingungan. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat dari belakang yang membuat mereka bertiga tersentak kaget. Di saat Tian Yang dan Xiaoning keheranan, kok bisa pertarungan antar Spirit Beast bisa bersuara sekeras ini? Chovan langsung sadar kalau yang bertarung itu pasti Spirit Beast level 6. Makanya dia pun langsung tancap gas ke area pertarungan karena nggak boleh menyanyiakan peluang untuk bertemu dengan Thunder Skylark. Ngelihat Chovan berlari sekuat tenaga, udah pasti Xiaoning tanpa ragu menyusulnya. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, Tian Yang juga harus menyusul mereka berdua, gegara janji sehidup semati mereka. Setibanya di area pertarungan yang gak berhenti bergemuruh, mata Chovan langsung terbuka lebar karena ngelihat Spirit Beast yang bertarung adalah Thunder Skylark dan Red Flame Lion King. Chovan senang karena petunjuk dari sosok yang memasuki alam bawah sadarnya tentang Thunder Skylark ternyata benar. Tapi masalahnya, lawan Thunder Skylark adalah Spirit Beast yang sangat merepotkan. Meski Red Flame Lion King adalah Spirit Beast level 6, kekuatannya sebanding dengan Spirit Beast level 7. Begitu singa itu mulai menembakkan bola api raksasa ke arah burung Thunder, Chovan khawatir kalau burung Thunder kemungkinan akan kalah dan tewas dari singa api. Sambil berkeringat tegang, Chovan bilang dalam hatinya, kalau begini terus, rencanaku untuk menjinakkan Thunder Skylark bisa gagal. Sial, aku harus menemukan cara untuk menolongnya. Tiba-tiba Xiaoning memanggil Chovan dan bilang, Kak Chovan, bisakah kamu memikirkan cara untuk membantu burung itu? Burung itu lebih suka dipukuli daripada kabur. Dia cuma mau melindungi anaknya, bukan untuk mempertahankan sarangnya. Mendengar itu Chovan pun kembali menatap burung Thunder. Dan benar aja, ada telur burung di atas tebing batu yang dijaga mati-matian oleh burung tersebut. Karena merasa iba ngelihat seorang ibu berusaha sekuat tenaga melindungi anaknya, Xiaoning sekali lagi meminta Chovan untuk membantu burung tersebut. Tentu aja Tian Yang langsung melarang permintaan itu, karena pertarungan antara dua Spirit Beast level 6 itu bukan ranah kemampuan mereka. Menurut Tian Yang, nggak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali membiarkan kedua Spirit Beast bertarung sampai akhir. Larangan Tian Yang malah membuat Xiaoning meneteskan air mata
Dia mengaku nggak tahan melihat orang tua bekerja keras melindungi anak-anaknya. Apalagi hal ini membuatnya teringat pada ayahnya yang selalu melindungi dan memanjakannya meski dia kabur dan membawa bencana besar kepada keluarga Sue. Ketika Xiaoning minta maaf dan mulai merelakan keinginan yang didasari emosi sesaat, Chuan malah tersenyum dan bilang, "Xiaoning, nggak usah khawatir. Lihat gimana kakak Chuanmu ini bisa membuat burung itu keluar dari masalah," kata Chuan dengan tatapan penuh percaya diri. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.